Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Indriani dengan NIM 189204204 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B angkatan 2018. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah seminar akuntansi. Pada video ini saya akan membahas terkait hasil bedah skripsi. Berikut 3 judul skripsi yang telah dibedah berdasarkan panduan skripsi dan tugas akhir Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Yang pertama dengan judul Pengaruh biaya produksi dan biaya operasional terhadap laba bersih pada perusahaan pulp dan kertas di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, analisis perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional. Yang ketiga, pengaruh harga jual terhadap laba usaha pada PT Sementonasa di Kabupaten Pangkep. Langsung saja masuk pada bagian yang pertama, ialah judul. Judul dari ketiga skripsi yang dibahas, judulnya sudah tepat, yaitu tidak melebihi dari 20 kata, diketik di batas atas pengetikan dengan huruf kapital dan ditebalkan atau bold, dengan jumlah baris minimal 2 baris dan maksimal 5 baris. Pemotongan kalimat juga pada setiap baris judul perlu memerhatikan pemotongan kalimat yang tepat. Yang kedua, pada bagian ringkasan. Ringkasan pada skripsi yang pertama sudah sesuai karena telah memuat identitas dan isi, yang dimana isi pada ringkasan terdiri dari identitas, tujuan penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, serta hasil penelitian. Abstraksi atau ringkasan pada skripsi yang pertama juga sudah menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta pengetikan nama pembimbing 1 dan pembimbing 2 sudah sesuai karena telah diantarai dengan simbol dan. Pada skripsi yang kedua, abstraksi atau ringkasannya terdapat kesalahan pada bagian isi, di mana bagian isinya kurang lengkap karena tidak terdapat tujuan dari penelitian. Untuk skripsi yang ketiga, ringkasan atau abstraksinya juga terdapat ketidaksesuaian karena pada bagian kopnya menggunakan kata ringkasan, menggunakan kata abstrak yang seharusnya menggunakan kata ringkasan. Selanjutnya, pengetikan tahun kelulusan diakhiri dengan titik setelah nama dan tahun kelulusan, serta penulisan nama antara pembimbing 1 dan pembimbing 2 masih diantarai dengan kata dan yang seharusnya diantarai dengan simbol dan. Selanjutnya, bab 1 atau pendahuluan. Pendahuluan pada skripsi yang pertama, latar belakang, sudah sesuai karena telah didasarkan oleh pemikiran dan didukung oleh fakta dan data yang ada, karena telah memuat gambaran umum, variabel penelitian, lokasi penelitian, dan kaitan dengan teori-teori yang telah diuraikan peneliti. Untuk rumusan masalahnya sudah sesuai karena rumusan masalahnya telah dibuat dalam bentuk kalimat tanya serta sudah dirumuskan dengan tegas dan jelas serta cermat. Dan tujuan penelitiannya juga sudah sesuai karena telah sejalan dengan rumusan masalah penelitian dan sudah dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat. Manfaat penelitiannya sudah tepat sasaran karena telah ditujukan bagi pengembangan ilmu maupun bagi kepentingan praktis, dan diuraikan secara jelas. Selanjutnya, pada skripsi yang kedua, bagian pendahuluan.
Latar belakang pada skripsi kedua sudah sesuai karena telah memuat gambaran umum variabel, gambaran umum lokasi penelitian, data awal, serta kaitan dengan penelitian sebelumnya. Rumusan masalahnya juga sudah sesuai karena telah dibuat dalam bentuk kalimat tanya serta sudah dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat. Tujuan penelitiannya pun sudah sesuai karena sudah sejalan dengan rumusan masalah penelitian, dirumuskan dengan kalimat yang tegas, jelas, dan cermat, dan telah menyelesaikan rumusan masalah. Tujuan penelitiannya sudah sejalan dengan rumusan masalah penelitian, dirumuskan dengan kalimat yang jelas dan merupakan jabaran pemecahan masalah penelitian. Manfaat penelitiannya sudah tepat sasaran karena telah ditujukan bagi pengembangan ilmu maupun bagi kepentingan praktis dan diuraikan secara jelas. Pada skripsi yang ketiga, pendahuluannya pada latar belakang sudah tepat karena telah didasari oleh pemikiran dan didukung oleh fakta dan data yang ada. Rumusan masalahnya juga sudah sesuai. Rumusan masalahnya kurang tepat karena tidak dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Untuk tujuan penelitiannya sudah tepat karena telah sejalan atau sinkron dengan rumusan masalah penelitian. Begitupun dengan manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya sudah tepat karena terdapat manfaat secara praktis dan secara teoritis. Pada bagian keempat ialah bab 2 atau tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada skripsi yang pertama, tinjauan pustakanya sudah tepat atau sudah sesuai karena sudah memuat hal-hal penting serta definisi jenis-jenis modal kerja dan sumber penggunaan modal kerja. Kerangka konseptualnya dalam skripsi yang pertama ini sudah tepat karena telah dibuat dalam bentuk uraian dan bagan. Dengan demikian, kerangka konseptual skripsi ini diuraikan mengenai definisi variabel, pengukuran variabel, dan keterkaitan antar variabel. Hipotesis pada skripsi yang pertama ini sudah tepat karena sudah dapat menjabarkan atau menjawab rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Untuk skripsi yang kedua, pada bagian bab 2-nya atau tinjauan pustakanya, tinjauan pustakanya sudah tepat karena telah memuat uraian mengenai variabel penelitian, mulai dari definisi, hal-hal penting dalam variabel dan pengukuran variabel, serta telah memuat penelitian sebelumnya dengan menguraikan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang lain terkait dengan judul yang sama. Pada kerangka konseptual sudah tepat karena telah dibuat dalam bentuk uraian dan skema dalam skripsi tersebut. Untuk hipotesisnya sudah tepat karena telah dirumuskan secara jelas dan operasional dalam bentuk kalimat pernyataan atau berita berdasarkan kajian teori, hasil-hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya, serta kondisi data yang diperoleh di lapangan. Nah, untuk skripsi yang ketiga, pada bab 2-nya atau tinjauan pustakanya dan kerangka konseptual, tinjauan pustakanya sudah sesuai karena telah menguraikan variabel penelitian mulai dari definisi, pengukuran, serta hal-hal penting mengenai variabel penelitian sebelumnya. Pada skripsi yang ketiga, penelitian sebelumnya sudah sesuai karena telah memuat tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, serta persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.
Kerangka konseptual sudah tepat karena telah dibuat dalam bentuk bagan serta hipotesisnya sudah sesuai dengan panduan skripsi, yaitu telah sejalan atau sinkron dan dapat menjawab masalah penelitian. Selanjutnya pada bab 3. Bab 3 pada skripsi yang pertama terkait metode penelitian. Pada metode penelitian skripsi pertama, variabel dan desain penelitian pada skripsi yang pertama. Variabel penelitiannya sudah terdiri dari variabel independen dan dependen. Independennya terdiri dari biaya produksi yang disimbolkan dengan X1 dan biaya operasional yang disimbolkan dengan X2. Sedangkan variabel dependen yaitu laba bersih yang disimbolkan dengan Y. Adapun desain penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif atau hubungan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menganalisis hubungan kausal antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Selanjutnya, definisi operasional dan pengukuran variabel. Pada skripsi yang pertama, definisi operasional pada skripsi pertama sudah tepat karena telah memuat aspek-aspek yang diteliti serta pengukuran variabel pada skripsi ini pun sudah sesuai dengan penyusunan skripsi dan tugas akhir. Populasi pada skripsi yang pertama sudah tepat, yaitu perusahaan manufaktur, sektor pulp dan kertas pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 sampai dengan 2018, yaitu sebanyak 10 perusahaan dan jumlah data pengamatan yaitu 8 tahun selama periode 2011 sampai dengan 2018. Sampelnya, pemilihan sampel pada skripsi yang pertama sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah teknik non-probability sampling dengan metode sampling purposive. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis datanya pada skripsi yang pertama sudah sesuai, di mana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka. Untuk teknik analisis datanya sudah tepat karena telah menguraikan jenis teknik analisis data yang digunakan. Selanjutnya, pada bab 3 metode penelitian pada skripsi yang kedua, yang pertama variabel dan desain penelitian. Variabel, penentuan variabel pada penelitian skripsi tersebut telah sesuai dengan fokus bahasan yang akan diteliti. Desain penelitiannya telah sesuai, di mana telah memuat uraian singkat dan bagan mengenai desain penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, jenis data, variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Untuk definisi operasional variabel skripsi yang kedua sudah sesuai karena telah memuat kesimpulan yang diuraikan dalam tujuan pustaka, begitupun dengan pengukuran variabelnya. Untuk populasi dan sampelnya sudah sesuai karena telah memuat atau menggunakan data apa, rancangan penelitian dan populasi sampelnya. Untuk yang terakhir, untuk teknik pengumpulan datanya sudah sesuai karena sudah menggunakan teknik dokumentasi yang mengkaji dan mempelajari dokumen dan data pada perusahaan serta literatur lainnya yang erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Untuk yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis datanya sudah tepat karena telah menguraikan jenis teknik yang digunakan sesuai dengan penelitian, seperti yang pertama, analisis untuk menghitung variabel, contoh menghitung rasio.
analisis validitas dan reliabilitas, serta yang ketiga, analisis untuk menguji hipotesis. Sedangkan pada bab 3 skripsi yang ketiga ialah variabel penelitiannya kurang tepat karena jarak alinea baru dan batas pengetikan tidak sesuai dengan panduan penyusunan skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Desain penelitiannya pun kurang sesuai karena tidak memuat uraian singkat tetapi lebih memuat bagan desain penelitian. Definisi operasional dan pengukuran variabelnya juga tidak tepat karena dalam skripsi ini definisi operasional dan pengukuran variabel dilihat dalam bentuk terpisah yang seharusnya tidak perlu dibuat dalam bentuk subjudul yang terpisah tetapi telah memuat kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk tinjauan pustaka, dan begitupun dengan pengukuran variabelnya. Populasi dan sampel pada skripsi yang ketiga juga kurang tepat karena dalam skripsi ini populasi dan sampelnya dibuat terpisah dan dalam subjudul yang terpisah tetapi telah memuat uraian mengenai populasi penelitian dan sampel penelitian yang sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Teknik pengumpulan datanya sudah sesuai, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Sedangkan teknik analisis datanya sudah sesuai karena telah menguraikan teknik analisis data yang digunakan untuk membuktikan pengaruh harga jual terhadap laba, yaitu peralatan statistik dengan model regresi linear sederhana. Terakhir, teknik analisis datanya teknik pengumpulan datanya pun sudah sesuai karena telah memuat uraian mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan. Selanjutnya pada bab 4 terkait dengan hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada skripsi yang pertama, gambaran umum lokasi penelitiannya telah memuat uraian mengenai informasi umum lokasi penelitian serta unsur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti berupa sejarah singkat Bursa Efek Indonesia atau BEI dan perusahaan yang menjadi objek penelitian, yaitu yang pertama Alkindo Naratama Tbk, Fajar Surya Wisena Tbk, Indah Kiat dan Paper NKP, Kertas Basuki Rahma Indonesia Tbk KBRI, Kedaung Setia Indonesia Tbk, Suparma Tbk. Selanjutnya penyajian datanya yang digunakan adalah rencana kerja struktur kewenangan yang terkait dengan persediaan dan pengadaan bahan baku sehingga prosedur kerja. Pada skripsi yang kedua, hasil dan pembahasannya, hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi kedua sudah sesuai karena telah memuat gambaran umum lokasi penelitian. Penyajian data dalam skripsi ini sudah sesuai, di mana telah memuat uraian mengenai data yang diperoleh terkait penelitian dan penyajian data. Analisis datanya pun sudah sesuai karena telah menjelaskan menggunakan analisis data, dan hasil pembahasan dalam skripsinya pun sudah sesuai karena telah memuat uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Selanjutnya pada skripsi yang ketiga, gambaran umum lokasi penelitiannya pada skripsi yang ketiga sudah sesuai karena telah
telah terdapat sejarah singkat. Yang kedua, keadaan organisasi atau lingkungan yang meliputi visi dan misi organisasi, struktur organisasi disertai tugas dan wewenang. Pada bagian uraian tugas, penulisannya tidak sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi, dan pada penyajian datanya dan analisis data tidak sesuai dengan pedoman skripsi karena seharusnya bagian penyajian data dan analisis data masuk dalam poin-poin penting sub B. Penyajian data, dan C. Analisis data. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian pada skripsi yang ketiga sudah sesuai dengan panduan penyusunan skripsi. Namun, pada pengetikan urutan abjad untuk bagian hasil penelitian kurang tepat karena seharusnya menggunakan huruf D bukan menggunakan huruf A. Selanjutnya pada bab 5 atau bagian penutup pada skripsi yang pertama, kesimpulannya sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi karena penulis telah menjelaskan terkait variabel menggunakan penyajian data dan penulis telah mengemukakan saran pada pihak yang ditujukan berdasarkan hasil penelitian dan berkaitan dengan manfaat penelitian. Saran pada skripsi yang kedua, kesimpulannya telah sesuai dengan pedoman penulisan di mana dibuat berdasarkan kesimpulan mengenai variabel penelitian serta kesimpulan hasil penelitian. Sarannya sudah tepat karena telah memuat uraian mengenai sasaran yang akan dituju pada pihak-pihak yang bersinggungan dalam skripsi. Selanjutnya pada skripsi yang ketiga, kesimpulannya telah sesuai dengan panduan penyusunan skripsi, yaitu dibuat berdasarkan kesimpulan mengenai variabel penelitian dan kesimpulan mengenai hasil penelitian. Sarannya juga sudah sesuai karena telah memuat uraian mengenai saran yang dikemukakan dan pihak yang ditujukan. Terakhir ialah daftar pustaka. Daftar pustaka pada skripsi yang pertama selebihnya telah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi yang dimana telah diurut secara alfabetis sesuai dengan nama, huruf depan penulis, dan tidak dikelompokkan berdasarkan jenis pustaka. Untuk skripsi yang kedua, pengetikan daftar pustakanya belum sesuai sepenuhnya dengan pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir karena bagian pertama ada antara pustaka yang satu dengan pustaka yang lainnya tidak diantarai satu baris. Peneliti mengelompokkan berdasarkan jenis pustaka yang dirujuk, yang seharusnya daftar pustaka tanpa perlu dikelompokkan berdasarkan sumber acuannya atau referensi. Yang ketiga, namun cara pengetikan daftar pustaka telah mengacu pada model American Psychologists Association, diketik dengan jarak baris satu single dan dimulai dari batas kiri pengetikan dengan model menggantung dengan jarak 1,25 cm dan telah disusun secara alfabetis. Untuk skripsi yang ketiga masih kurang tepat karena masih mengelompokkannya berdasarkan jenis pustaka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil bedah skripsi dari 3 skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Dan bedah skripsi tersebut berkaitan dengan pedoman penyusunan skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.
dan mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada kesalahan yang terjadi, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.